Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati janji saya kemarin tentang pembahasan anthurium jari ya. Di situ saya berjanji akan menerangkan satu lagi jenis anthurium, yaitu anthurium prodactyl ya. Kita mencari perbandingan yang memang mirip sekali antara anthurium jari yang tumbuh dari split, hasil split bonggolan. Daun pertamanya benar mirip sekali dengan anthurium ini. Ini adalah anthurium prodactyl. Oke, kita kali ini bahas tentang anthurium yang satu ini. Nah, kalau teman-teman menyaksikan video sebelumnya, yaitu tentang anthurium jari ya, dimana anthurium jari yang saya suguhkan sama teman-teman berasal dari potongan split bonggol, tumbuh daun pertama, tentunya ya seperti ini. Itu udah saya terangkan, memang mirip sekali dengan prodactyl ya, benar. Cuman yang membedakan adalah dari segi tulang-tulangnya. Untuk anthurium jari, tulang-tulang ini langsung menjari tanpa ada kupingan seperti ini. Tulang terpisah, antara bagian kuping ini terpisah. Kalau jari ini kesini terus seperti ini, sedangkan ini tidak ada untuk anthurium jari. Nah, untuk bentuk daun pun ini dari bawah sampai ke atas tentunya bentuknya seperti ini kalau anthurium prodactyl. Sedangkan anthurium jari dari daun pertama splitan bonggol tumbuh seperti ini, makin ke atas ya semakin menjari, artinya pecah-pecah daun pada bagian pinggiran-pinggiran berbentuk jari. Ya, untuk ini sedikit mirip dengan anthurium prodactyl ya. Jadi teman-teman jangan keliru, untuk satu daun yang keluar dari bonggolan, satu daun pertama biasanya berbentuk seperti ini. Kemudian daun keduanya, nah ini daun keduanya sudah mulai terbagi jari-jarinya seperti ini. Sedangkan ini tidak, ini hanya mempunyai kupingan seperti ini dengan bentuk daun seperti ini, melancip ke bagian bawah. Nah, ini anthurium prodactyl. Sedangkan untuk manggar atau bahan biji atau bunganya seperti ini sama saja dengan anthurium jari. Namun untuk ukuran tangkai itu lebih kecil ya, atau lebih kecil ukurannya dibanding dengan anthurium jari, yaitu dia mempunyai tangkai yang sedikit agak besar. Begitupun tangkai-tangkai daun yang untuk anthurium jari dia lebih agak besar, sedangkan untuk prodactyl ini dia lebih langsing, dia lebih ya sebesar sedotan lah ya, straw ya, besar itu. Nah, untuk daunnya pun sangat mirip sekali, dan untuk ketebalannya pun sama. Nah, untuk perbedaan yang ditunjukkan anthurium ini ya seperti tadi, yaitu tentang tulang-tulang daun ya, juga tangkai daun, tangkai penopang daun. Ya, lebih spesifikasinya tentunya tulang-tulang pada bagian daun. Untuk tulang-tulangnya seperti ini, anthurium jari sangat beda sekali. Nah, kupingannya seperti ini. Sedangkan anthurium jari biasanya untuk tulang-tulang ini dia terus ke bawah, berbentuk jari. Sedangkan ini ada yang ke pinggir mengikuti kupingan-kupingan yang ini. Nah, untuk kupingan ini sama saja dengan anthurium jari yang tumbuh dari bonggol untuk daun pertama ataupun daun kedua, sebelum dia matur memecah menjadi ya mirip sekali dengan jari manusia ya. Nah, untuk bahan biji seperti ini ada kemungkinan untuk tumbuh biji ya, walaupun ini sedikit kecil dan mungkin nantinya tidak akan terlalu banyak. Cuman untuk memakan waktu antara seperti ini sampai dengan kematangan biji, biasanya dia makan waktu sekitar 8 bulan atau 9 bulan untuk menumbuhkan bagian-bagian besar dari memisahkan bagian-bagian ini berbentuk biji ya. Layaknya biji anthurium jemani ataupun hukeri yang pernah kita upload dulu lah, tentang anthurium ya, jenis bijinya ya seperti itu. Cuman untuk ini memang biasanya tidak terlalu banyak, biasanya ini mirip dengan bijian kuping gajah atau Clarinervium.
ya akan sedikit untuk sebesar ini, biasanya hanya menumbuhkan biji sekitar 15-20 biji yang bisa tumbuh. Nah ini untuk daun bawah menguning seperti ini, biasanya dia memang sedikit agak lama untuk menguning seperti ini ya, kecuali cuaca memang cukup panas, terik, yang kemudian ini terpapar matahari. Ya tentunya ini hasil paparan dari matahari ya, seharusnya untuk daun ini dia berkeutuhan yang cukup lama untuk menuakan daun seperti ini. Ini bukan hanya sembarangan kuning untuk penuaan, tapi ini adalah karena proses matahari yang sedikit agak menyengat. Nah ini terlihat dari sini, ini bagian gosong yang benar-benar terpapar matahari yang cukup panas. Memang akhir-akhir ini untuk cuaca ya sedikit agak panas untuk sinar matahari, jadi untuk mengamankannya kita bisa menempatkan anthurium berjenis daun seperti ini di tempat yang sedikit agak teduh atau di bawah naungan paranet ya, ataupun pohon besar. Oke, untuk media tanam sama aja dengan anthurium yang lainnya. Di sini kebanyakan memakai sekam ya, sekam yang sudah difermentasi, kemudian kotoran kambing yang sudah seperti ini, sudah terfermentasi juga namun masih berbentuk bulat seperti ini. Ini sangat mendorong pertumbuhan untuk anthurium ya, dibandingkan dengan pupuk-pupuk kimia lainnya. Untuk pupuk kandang seperti ini yang lebih jos untuk anthurium. Nah untuk perbandingan harga anthurium produktil dengan anthurium jari tentunya hampir berkeseimbangan ya, tapi untuk di pasaran biasanya produktil ini menduduki harga yang sedikit agak tinggi ketimbang anthurium jari. Untuk produktil sebesar ini dengan jumlah daun yang cukup banyak atau rimbun seperti ini biasanya dihargai sekitar Rp750.000 untuk jenis yang seperti ini, untuk yang normal ya. Sedangkan sekarang udah banyak untuk tanaman produktil yang varigata kuning ya, tentu itunya harganya lebih tinggi dari harga yang berdaun normal seperti ini. Ya sedikit lagi penjelasan tentang tangkai penopang daun seperti ini. Nah, anthurium produktil biasanya lebih pendek ya ketimbang dengan anthurium jari. Namun itu pun ada faktor pengaruh dari penempatan ya, biasanya kalau ditempatkan di tempat yang sedikit agak panas atau matahari full dari pagi sampai sore dengan naungan paranet pun dia akan sedikit memendek, berbeda dengan yang ditempatkan di bawah naungan pohon besar dan sedikit agak teduh, matahari kurang sedikit masuk atau menyinari tanaman seperti ini, biasanya dia agak sedikit panjang. Dan untuk daun pun dia akan sedikit agak membesar ya. Sedangkan untuk yang kena matahari full dengan naungan paranet ataupun pohon besar biasanya berdaun yang cukup normal atau kecil seperti ini. Meskipun daun sudah mengecil karena memang cuaca akhir-akhir ini ya itu tadi saya sebutkan sedikit agak menyengat ya. Jadi untuk perubahan daun biasanya pucuk itu harusnya lebih besar, namun ini tumbuh lebih kecil ya. Itu dipengaruhi karena faktor cuaca. Selain dipengaruhi faktor cuaca, kita juga harus wanti-wanti ketika bagian pucuk ini tumbuh tidak normal seperti ini. Biasanya ada masalah juga dengan pengakaran. Nah itu bisa teman-teman cek juga. Bagian pengakarannya biasanya terjadi pembusukan pada bagian bawah, akar bagian bawah ya. Yang paling bawah biasanya terlalu basah. Nah itu yang menyebabkan pembusukan dan kemudian daun mengecil seperti ini. Namun ini saya yakin sekali ini adalah pengaruh dari cuaca, karena normal dari akar-akar yang berada di atas ini itu cukup normal, pertumbuhannya sangat subur sekali. Oke, itu sedikit ya penerangan tentang anthurium produktil sebagaimana yang sudah saya janjikan sebelumnya di anthurium jari. Jadi memang ada perbedaan masing-masing karakter ya dari anthurium itu sendiri. Kenapa bisa dinamakan ini dan itu? Karena memang dari segi karakter daun, kemudian dari tulang-tulang daun, ketebalan dan bentuk daun itu sangat membedakan sekali atau membedakan dari jenis-jenis anthurium. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan cukup menghibur juga. Mudah-mudahan jadi bahan edukasi buat teman-teman semua dan bahan pembelajaran juga buat kita semua tentang anthurium.
Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.